membahas kisah seram yang terjadi di sekitar kita. Kejadian-kejadian horor yang kalian alami, baik itu berupa pengalaman pribadi maupun urban legend yang ada di Indonesia. Harap menekan tombol like dan subscribe sebagai langkah support bagi kami untuk melanjutkan kisah-kisah seram lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para penonton setia channel Seram Indonesia ataupun bagi para penggemar cerita-cerita mistis atau horor yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aditya Jomi Pratama Rajaya. Kebetulan dari kecil itu saya sering sekali ngalamin kejadian-kejadian yang cukup aneh gitu ya, yang di luar akal sehat. Cuman saya nggak bisa cerita sama banyak orang gitu, paling hanya beberapa orang saja, orang-orang tertentu. Nah, kali ini saya coba untuk membagikan kisah saya itu di tahun ini gitu. Salah satu kisah saya, kisah seram yang saya punya itu yang terjadi di tahun ini. Nah, kejadiannya itu tepat di tahun 2020 ini, waktu itu musim hujan, sekitar bulan Januari atau Februari. Waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan logistik yang berlokasi ada di Depok Cimanggis. Sementara saya untuk tempat tinggal waktu itu ada di Rangkas Bitung, daerah sekitaran Rangkas Bitung, Banten. Nah, jadi mungkin saya gambarin dulu situasinya. Saya itu kalau kerja di perusahaan ini selalu dapat kebagian shift siang, dan saya pulang malam sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Nah, kebetulan pada kisah kali ini saya kebagian jatah lembur, dimana saya hari itu pulang jam 11 malam. Nah, perjalanan dari daerah Depok Cimanggis ke arah Rangkas Bitung Banten itu butuh waktu sekitar 3 jam. Jadi saya lewat jalan Cibinong, salah satu universitas pertanian di Bogor, sampai ke daerah Jasinga, baru tuh saya masuk daerah perbatasan tuh. Nama daerahnya itu Babakan. Nah, kalau dari arah Depok sampai ke arah Jasinga itu masih banyak rumah warga di kanan kiri gitu, penerangan masih baik, dan masih banyak juga motor lalu lalang meskipun udah malam gitu ya. Tapi begitu udah masuk ke daerah perbatasan ini, nah, situasi itu udah mulai beda tuh, suasananya juga udah mulai beda. Nah, malam itu kebetulan hujan kan, hujan gerimis gitu. Nah, di daerah Babakan itu, jadi gambarannya itu nggak ada penerangan sama sekali. Kanan kiri rumah warga itu udah nggak ada. Jadi di sebelah kanan kiri itu biasanya cuma ada hutan atau jurang. Dan jalannya itu udah mulai berkelok dan tanjakan. Nah, waktu itu sepanjang perjalanan sih dari Depok sampai ke Jasinga itu nggak ada masalah apapun. Begitu saya masuk mulai ke daerah perbatasan, udah masuk daerah Babakan, saya jalan naik motor, saya otomatis harus pelanin motor saya kan, supaya ngindarin hal-hal yang nggak saya inginkan gitu, kecelakaan atau apa. Karena treknya itu bahaya kalau kita pacu motor dalam keadaan tinggi. Mau gak mau saya harus pelanin kendaraan saya. Akhirnya saya lewatin jalan itu dengan pelan, ya mungkin speed sekitar 20-30 km doang tuh. Saya jalan seperti biasa, sumber cahaya itu cuma dari arah lampu utama motor saya doang. Sampai akhirnya saya tiba di salah satu tikungan berbentuk huruf S begitu, dan tanjakan dia bentuknya. Di situ tiba-tiba motor saya mati. Nah, karena tiba-tiba motor mati, otomatis saya minggir ke sebelah kiri jalan gitu kan, menepi, minggir ke sebelah kiri jalan supaya saya nggak jatuh karena jalannya itu tanjakan begitu.
Akhirnya saya berhenti, saya sempat ngedumel tuh dalam hati, ya ini kenapa sih gitu kan, mungkin kumat lagi kali pistonnya. Memang beberapa minggu lalu tuh sempet motor saya tuh saya servis dan bermasalah di bagian pistonnya atau stang seher. Nah, saya kebetulan kunci saya waktu itu ada senter LED kayak gitu, senter mini LED gitu. Saya langsung ngarahin cahayanya ke blok mesin. Saya coba benerin sebisanya gitu. Saya atik-atik sendiri. Nah, kebetulan pas lagi sibuk ngerjain motor gitu ya, lagi sibuk untuk perbaikin motor, itu tiba-tiba ada suara dari arah depan motor saya, kayak suara jatuh gitu, kayak suara benda berat kayak karung atau apa jatuh di jalan gitu. Nah, pada saat itu saya refleks langsung ngarahin senter saya ke arah sumber suara kan. Saya arahin ke depan. Saya lihat gak ada apa-apa gitu. Karena makin penasaran, akhirnya saya coba mutusin untuk jalan ke sana untuk melihat suara apa gitu. Saya khawatir ada hewan atau orang jahat gitu ya, yang niat mau celakain saya gitu. Saya coba beraniin diri untuk jalan 10 meter ke depan, nggak jauh-jauh sih dari motor karena saya khawatir juga. Nah, akhirnya setelah saya jalan 10 meter ke depan, saya lihat kanan kiri, saya arahin senter ke kanan dan ke kiri. Sampai ke depan itu juga nggak ada apa-apa, ternyata nggak ada benda jatuh. Akhirnya saya balik badan, saya lihat ke arah senter saya tuh, saya arahin ke arah motor lagi. Saya balik badan dan saya pengen jalan ke motor. Nah, ini hal yang pertama kali bikin saya heran. Tiba-tiba tuh kayaknya seolah-olah motor tuh jaraknya makin jauh dari saya. Padahal saya ingat banget tuh saya jalan gak jauh. Seingat saya tuh saya cuma jalan 10 meteran lah dari arah motor. Karena saya lihat itu motor jaraknya udah kayak 20 meter gitu dari saya. Jadi kayak udah 2 kali lipat dari apa yang saya bayangin. Dan di situ saya sempat heran, tapi coba saya singkirin aja. Saya mikir, ya mungkin karena saya capek kali ya. Saya mikir seperti itu. Udahlah, saya jalan tuh akhirnya ke arah motor. Saya jalan ke arah motor. Baru beberapa langkah saya jalan, suara benda jatuh itu ada lagi. Otomatis saya kan kaget, refleks ya, karena suaranya tuh kayaknya deket banget di belakang saya gitu. Refleks saya kaget, saya langsung balik badan lagi. Saya lihat apa yang jatuh tepat di belakang saya gitu. Saya cari dan ternyata masih nggak ada apa-apa. Saya cari tuh, bener-bener saya cari, saya senter, saya arahin ke kanan ke kiri, saya lihat ke depan, memang nggak ada apa-apa. Akhirnya saya coba nyimpulin, ya mungkin ada batang pohon atau ada pelepah pohon tuh jatuh di hutan yang nggak kelihatan sama saya gitu. Yalah, akhirnya saya mutusin udahlah, saya balik badan lagi. Dan kejadiannya sama seperti yang pertama. Itu motor saya makin jauh lagi posisinya dari tempat saya berdiri. Padahal logikanya tadi saya kan udah di jalan tuh ya, udah balik badan, udah sempet jalan ngedeketin ke arah motor. Seharusnya kan motor semakin dekat sama saya gitu. Tapi kejadian waktu itu malah motor malah makin jauh dari saya. Sekarang jaraknya sekitar 20-30 meter dari saya. Sempat istighfar itu dalam hati. Akhirnya saya jalan pelan-pelan ke arah motor, sampai akhirnya saya mutusin untuk mempercepat langkah saya ke arah motor. Buru-buru saya mikir udahlah sampai rumah yang penting. Saya nyampe, alhamdulillah sampai ke motor. Saya langsung arahin senter saya ke arah blok mesin. Saya perbaikin motor saya. Setelah saya yakin motor mungkin bisa nyala, saya colokin kunci, nyalain kontak, dan alhamdulillah itu motor udah mulai nyala di situ. Nah,
yang namanya motor nyala itu kan otomatis lampu utama motor ikut nyala gitu kan. Jadi saya starter ke motor, langsung nyala, lampunya ikut nyala ke depan. Dan kebetulan waktu itu saya belum pakai lampu tembak, jadi jarak sorot lampu itu cuman sekitar 7-10 meter ke depan doang. Dan itu yang bikin saya kaget. Jadi posisi motor kan agak sebelah kiri jalan, dan yang tempat tadi saya berdiri itu di tengah jalan, saya sekarang bisa lihat ada kayak bentuk karung, bukan karung, lebih mirip ke guling tapi tipis gitu, dan ada posisinya di tengah jalan agak ke kanan gitu. Disitu saya sempat kaget gitu, loh itu apaan gitu kan, tadi nggak ada di situ gitu. Saya kan udah berkali-kali ke situ, saya cek kanan kiri, saya pasti kalau memang nggak ada apapun di situ. Dan tiba-tiba sekarang lampu nyala, lampu motor nyala, saya lihat di tengah jalan tuh ada benda itu. Akhirnya saya mikir, udahlah, baca-baca aja deh akhirnya dalam hati tuh. Saya coba baca-baca sambil jalanin motor pelan-pelan. Nah, saya kaget itu, benda yang tadi saya pikir guling bentuknya, itu tiba-tiba dia bergerak menggelinding ke arah saya gitu. Saya sangat kaget di situ, sangat kaget, menggelinding yang bentuknya kayak guling itu, gelindingnya tuh cepat. Ya mungkin jalanan memang turunan, angin juga agak gede waktu itu, dan suasana gerimis, jadi bisa aja itu benda yang mungkin gelinding, tapi gelindingnya pada saat itu tuh cepet banget. Dan itu yang bikin saya agak takut. Akhirnya saya agak cepetin laju kendaraan saya tuh, sampai akhirnya benda yang tadi gelinding itu lewat di sebelah saya gitu, ngelinding di sebelah saya, tepat di sebelah kanan tepat. Dan akhirnya saya baru bisa yakin kalau itu tuh bukan guling, bukan benda karung yang tadi saya pikir. Karena begitu dari dekat saya ngeliat itu kain lusuh yang udah ada kotor-kotor tanah kayak gitu, dan sebagian kayaknya kainnya udah usang, dan ikatannya tuh ikatan khas gitu loh, yang biasa orang sebut pocong. Nah, karena panik yang saya lihat, akhirnya saya tahu itu pocong, saya tancap gas tuh, saya cepetin karena jalanan tanjakan, jadi saya nggak bisa maksimal juga waktu tancap gas, jadi cuman bisa di gigi 2. Jalanan pun tikungan gitu, nggak mungkin saya ngebut. Gigi 2 saya lewatin tikungan tanjakan sampai di akhir tikungan itu jalanan mungkin udah lurus gitu ya, tapi masih agak nanjak. Nah, pas jalanan yang agak lurus nanjak itu, entah gimana tiba-tiba motor saya tuh kayak ngeden gitu, kayak berat gitu, kayak seolah-olah tuh nggak kuat nanjak. Nah, malam itu kan saya pulang kerja, jadi saya pakai tas gede gitu kan pulang kerja, karena di dalamnya ada pakaian salin apa segala macam. Nah, kalian kalau bisa ngerasain kayak kalian naik motor bawa tas gede di belakang, terus seolah-olah kayak ada yang nyendering di bagian tas itu, kan pasti kerasa gitu. Nah, waktu itu ya begitu yang saya rasain, seolah-olah tuh di belakang ada kayak yang nyender, dan kerasa itu di tas saya gitu. Akhirnya saya sempat merinding juga di situ, sempat takut. Saya nggak mikir macam-macam, akhirnya saya coba turunin gigi ke gigi 1, saya tancap gasnya lagi supaya kuat nanjak gitu, dan memang kerasanya tuh berat banget, seolah-olah tuh motor kayak nggak kuat nanjak. Akhirnya saya jalan lewatin tanjakan itu. Selewatin tanjakan, jalanan udah mulai agak landai. Di depan itu ada kayak lampu jalan tapi agak redup gitu. Pada saat lewatin jalan yang agak landai dan di bawah lampu yang agak redup itu, saya beraniin diri untuk lihat ke belakang, karena tiba-tiba dari belakang tuh ada kayak suara yang ada suara aneh gitu, yang bikin saya untuk mikir coba deh nengok ke belakang.
karena saya nggak berani nengokin muka ke belakang karena masih takut sama kejadian yang sebelumnya. Akhirnya saya mutusin untuk nengok belakang lewat spion. Saya tengok spion sebelah kanan saya yang arahnya ke belakang, dan itu bikin jantung saya kayak pengen copot. Di bawah remang-remangnya lampu jalanan yang pencahayaannya terbatas itu, dari arah spion itu saya bisa ngeliat di belakang saya itu ada yang namanya penampakan pocong, dan itu wajahnya gitu yang kelihatan. Dan yang bikin lebih ngeri lagi, si pocong ini tuh seolah posisinya lagi saya bonceng di belakang. Akhirnya saya makin takut di situ kan. Saya baca-baca sebisa mungkin apapun yang bisa saya baca waktu itu, ayat kursi atau apa segala macam saya baca di dalam hati sekuat-kuatnya. Saya nggak hirauin, saya dalam hati cuma ngomong, ya alamnya dia, alam saya, jangan saling ganggu lah gitu. Saya berpikir seperti itu sambil ngebut ya, tapi keadaannya karena jalanan udah mulai agak landai. Nah tiba-tiba motor saya tuh kerasa kayak enteng gitu, dan tiba-tiba saya kayak ngebut gitu, seolah-olah beban yang ada di belakang tuh hilang. Agak jauh dari situ baru saya ngeberaniin diri lagi, sekali lagi untuk melihat ke belakang lewat spion. Saya sekali lagi lihat lewat spion, dan alhamdulillah pocong yang tadi saya lihat itu udah nggak ada. Di situ saya udah mulai lega. Ya mungkin malam ini cukup sampai sini aja. Sebenarnya masih ada kelanjutannya kisahnya di malam yang sama ini, tapi mungkin saya akan ceritain di part kedua nanti. Jadi ditunggu aja update dari adminnya. Terima kasih, semoga kisahnya bermanfaat dan mungkin bisa berguna bagi kalian semua, dan semoga menikmati ya kisahnya. Saya cerita karena nggak pakai skrip, saya cerita apa adanya aja. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat malam, sampai ketemu.